Masih di bawah landasan surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ruang pembahasan ini akan cukup panjang, maka kita secara musalsal meneruskan bahasan ini seperti biasa 15 menit ke depan insyaallah. Bapak Ibu jemaah semua, kita sudah masuk kepada bahasan khusyuk dalam sholat itu sendiri. Kita sudah membahas bagaimana di lafaz Allahu Akbar kita menegaskan Allah adalah yang paling besar, termasuk tujuan terbesar dari hidup kita. Demikian juga pertemuan ini kita masuk kepada rasa yang harus ada dalam diri kita. Oleh Imam Ghazali itu dimulai dari bacaan doa iftitah, dan beliau memang karena beliau bermazhab Syafi'i memilih makna bacaan di doa iftitah mulai dari wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sisi di sini sebenarnya kita mengokohkan soal totalitas hidup kita untuk Tuhan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang sudah menciptakan seluruh langit dan bumi. Maka beliau di sini menegaskan makna mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Itu adalah totalitas kita kepada Yang Maha Mencipta. Maka kita pakai bahasa beliau di sini, fa'lam anna hadha halu 'abdin mafqudid dunya lam yakun mulaiman lil hal. Ketahuilah, ini adalah keadaan seorang hamba yang kehilangan dunia, yang tidak cocok untuk keadaan selain kepada Yang Maha Mencipta. Karena kita menegaskan kita adalah hamba Allah, hidup kita untuknya, mati kita juga untuknya. Kesadaran ini kalau dibawa kepada kehidupan itu sudah pasti melarang kita dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita sadar hidup kita ini untuk Allah. Kita harus berusaha bagaimana semua yang kita lakukan Allah redhoi. Maka disinilah ada istilah at-taqi an-naqi, orang takwa yang suci, karena memang mereka sangat terjaga dari dosa-dosa besar dan kemudian berusaha meminimalisir, memperkecil ruang mereka melakukan dosa kecil. Karena mereka sadar hidup mereka untuk Allah. Nah jamaah semua, ungkapan ini tidak akan lurus di kita kalau kita tidak tahu mana yang aturan Allah Ta'ala. Mukmin yang bisa sholat khusyuk, merasakan kesadaran dirinya penuh hidupnya adalah untuk Allah, matinya juga untuk Allah, totalitas dia memperhatikan semua kejadian sudah niscaya. Karena tidak ada ruang untuk dia ditipu oleh syaitan. Kalaupun ada misalnya dia tertipu, dia akan cepat balik. Dia akan cepat berkesadaran. Ini yang harus diusahakan oleh seorang mukmin. Maka kalau kita tidak mengerti ilmu-ilmu syariah, tidak tahu bahwasanya ini melanggar, bagaimana kita akan menegaskan hidup kita untuk Allah Ta'ala? Maka seorang mukmin di tawajjuh atau di doa iftitah sudah mengokohkan kesadaran dirinya soal bagian dari hidupnya yang tidak untuk Allah, dia harus kembalikan kepada Allah Ta'ala. Disinilah dua sifat ini niscaya selalu menyertai kita. Sifat muhabah, gentar dan takut, karena kita sebelum sholat mungkin banyak melanggar, itu yang akan kita bersihkan dengan sholat ini. Kemudian juga di situ kita punya sifat raja, berharap memang dengan sholat ini semua yang sudah lampau itu bersih. Memang sholat ini menjadikan Allah meridhoi kita. Allah melewati semua kesalahan kita sebelum sholat. Ketika kita menegaskan hidup dan mati adalah untuk Allah Ta'ala.
Maka di sini pula seorang mukmin tidak takut mati, karena mati adalah jalan dia berjumpa dengan Yang Maha Mencipta. Sehingga kalau kita kokohkan dalam makna hadis, Nabi SAW menyatakan bahwasanya mukmin senang berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dia di sakaratul maut tidak memikirkan apapun, tapi kerinduan berjumpa dengan Yang Maha Mencipta, itulah yang dia pikirkan. Nah, ini tentu akan terkesan berlawanan ketika sebagian orang menganggap orang harus mati masuk surga itu kemudian akan meninggalkan saja anak cucu dalam kondisi susah gitu. Kita harus kembali sadar dalam masalah iman dengan takdir. Semua kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Kita tidak bisa memajukan kematian, juga tidak bisa memundurkannya. Artinya kalau sudah datang ajal kita, soal rezeki anak kita, istri kita, keluarga yang dalam tanggungan kita, orang tua kita yang mungkin yang sudah renta, kalau kita sudah dijemput, itu bukan tanggungan kita lagi. Tugas kita selesai dengan ajal menjemput. Maka disinilah penegasan kita, hidup dan mati adalah untuk Allah Ta'ala. Maka disinilah pula Nabi SAW memberikan motivasi berjihad kepada kita, berjuang, berperang di jalan Allah Ta'ala. Sehingga dalam bahasa hadis, man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata maitatan jahiliyah. Siapa yang tidak pernah berperang, juga tidak pernah membicarakan ke dirinya ingin berperang, maka dia mati jahiliyah, kata Nabi. Kenapa? Karena mukmin menegaskan hidupnya untuk Allah, matinya untuk Allah. Walaupun juga kita mendapatkan bahasa yang lapang dari para ulama, bahwasanya jihad tidak hanya identik satu-satunya dengan perang fisik, tapi perang fisik adalah hal yang niscaya. Ketika kita tidak punya ruang fisik dalam perang, banyak perang lain, banyak perjuangan lain yang bisa kita lakukan. Ada bahasa ulama jihad siasi, ada perjuangan siasah, perjuangan kita kembali menguasai bumi ini di bawah la ilaha illallah. Dan juga ada jihad iktisadi, ada perjuangan ekonomi Islam. Bagaimana kita kaum muslimin hidup diatur oleh Allah dari sudut pandang ekonomi. Nah, hari ini kita kan serba berkesusahan. Saya cukup banyak mendapatkan curhatan dari beberapa teman yang pengusaha. Mereka mengeluhkan tidak bertransaksi dengan bank riba. Kenapa? Karena seluruh koleganya hanya punya rekening itu. Bagaimana mereka mau bertransaksi? Menegaskan hidup dan mati kita untuk Allah, menuntut kita berupaya, berusaha, berjuang, berjihad agar semua ini tunduk dengan aturan Allah yang Maha Kuasa. Maka kaum muslimin, penggalan ini saja butuh kedalaman yang sangat dahsyat ketika kita mengatakan wajjahtu wajhiyah. Di pertemuan lalu kita sudah membahas bahwasanya hati tidak butuh keadaan untuk tunduk, tetapi hati terpengaruh tunduknya itu oleh aktivitas fisik. Maka kita harus menggunakan aktivitas fisik ini menjadi rasa tunduk kepada Allah Ta'ala. Tanpa bersujud, hati bisa tunduk kepada Allah Ta'ala. Tetapi kadang hati kita memang susah dibawa tunduk, kecuali memang harus dilengkapi dengan sibuknya anggota tubuh kita menunjukkan kita tunduk kepada Yang Maha Mencipta. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Penegasan kita menghadap itu lurus kepada Allah Ta'ala. Statusnya muslim, menyerahkan diri. Jadi kalau masih ada ruang dalam diri kita mencari aturan selain yang Allah aturkan, masih berdebat kita dengan hukum syariah, berarti doa iftitah kita belum betul. Mereka yang mengatakan dalam sholat 5 waktu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi menganggap hukum selain hukum Allah lebih baik dan lebih layak dia pakai zaman sekarang dibanding hukum Islam, maka doa iftitahnya belum betul. Dia memulai sholat saja sudah belum betul, bagaimana dia akan melanjutkan? Padahal kita ini dituntut lurus oleh Allah Ta'ala. Soal kita pernah berdosa, itu sudah divonis oleh Nabi SAW. Tetapi ada orang berdosa yang lurus. Apa itu? Sesudah dia berdosa, dia menyesal, dia memperbaiki diri. Inilah makna hanifan kita,
lurus kepada yang Maha Mencipta. Musliman kita memang menyerah. Semua yang Allah atur kita ikut. Tidak ada ruang kita milih-milih di situ. Cara Muslim berpolitik diatur oleh Allah Ta'ala. Cara Muslim berekonomi, cara Muslim berkeluarga, cara Muslim barale. Ini hanya beberapa contoh saja yang harus kita kokohkan kembali di makna doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, di bagian ini juga sedikit catatan. Saya tidak termasuk orang musyrik. Jauh sebelum corona kita sudah pernah membahas dahulu tentang sisi-sisi tauhid dalam agama Islam ini. Bahwasanya kita harus tidak punya unsur syirik sama sekali. Seluruhnya kita mengesahkan yang Maha Mencipta. Tapi di masyarakat mungkin karena faktor tidak mau mendalami ilmu agama Islam ini, kita masih mendapati peristiwa masyarakat yang ketika ada yang meninggal dunia, kemudian anaknya yang masih kecil-kecil disuruh bertawaf keliling keranda sebelum mayat ini dibawa. Kita juga masih mendapati sebagian masyarakat yang menggadaikan anaknya dengan keyakinan kalau anakku ndak digadainya kamati kete, ndak kacega dari sakit. Ini permasalahan mereka di keyakinan. Bukan, mereka mengatakan tidak syirik, tetapi ketika mereka meyakini bahwasanya bisa menghindarkan penyakit, bisa selamat dari ajal dengan anak digadai kepada orang lain, bukankah dia mengatakan bahwasanya berarti gadai anak ke orang lain bisa mengundur ajalnya, bisa menyelamatkan dia dari penyakit. Nah, ini sering terjadi hanya karena tidak melengkapi ilmu. Padahal di bahasan juga jauh sebelumnya mungkin kita sudah sampaikan bahwasanya soal keterjagaan anak ini sudah dirinci oleh Nabi SAW. Kalau kita takut anak kita karena ipalasi gitu atau mata jahat, termasuk juga gangguan binatang atau juga syaitan, kita perlindungkan kepada Allah Ta'ala dengan doa Nabi. Itu adalah makna tauhid kita, bahwasanya kita bukan orang musyrik. Nah, baru di situ kita menegaskan hidup mati ibadah semua untuk Allah Ta'ala. Tidak ada ruang ibadah ini untuk selain yang Maha Mencipta. Bapak Ibu, ini mungkin sedikit bahasa yang kita kait dengan makna yang kita temui di doa iftitah. Seperti yang kami sampaikan, ini akan kita bahas bertahap sedikit demi sedikit. Semoga rasa ini bisa masuk ke dalam jiwa kita sehingga setidaknya sekali sepekan kita mulai mengasah bagaimana mengusahakan sholat kita khusyuk, karena itulah standar penerimaan yang Maha Mencipta atas ibadah ini. Demikian kami potong. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.